Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di hari Minggu ini kita akan kembali beribadah dari tempat kita masing-masing. Mungkin setelah beberapa waktu lamanya kita beribadah secara online, ada banyak perasaan yang kita alami, termasuk rasa jenuh. Namun marilah kita tetap menghayati bahwa ibadah online yang kita lakukan merupakan bagian dari upaya kita untuk memelihara kehidupan satu sama lain. Biarlah ibadah hari ini tetap kita syukuri sebagai anugerah Allah yang hadir untuk menguatkan dan menopang kehidupan kita. Marilah dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian dan syukur kepadanya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Pernahkah saudara merasa kehilangan pengharapan akibat banyaknya persoalan dan masalah di tengah-tengah dunia? Pernahkah saudara merasa tidak berdaya atas segala penyimpangan yang terjadi di sekitar saudara? Tema ibadah kita hari ini adalah lalang di tengah gandum. Sampai akhirnya tiba, dunia ini memang akan selalu dipenuhi oleh hal-hal yang jahat. Namun di tengah kondisi itu, Allah memanggil kita bukan untuk menyerah pada keadaan, melainkan untuk terus bertumbuh di tengah segala rintangan. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di tengah himpitan lalang, Allah membimbing kita untuk menang atas berbagai godaan. Godaan selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang,
akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Kerendahan hati untuk mengakui segala kerapuhan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan adalah hal yang semakin memurnikan kita. Untuk itu marilah kita saat ini menyatakan pengakuan dosa kita melalui Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 12. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah, dari sengsara sakit dan masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku kurang. Yesus, ku datanglah. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang
Yesusku datanglah dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah geluh. Yesusku datanglah. Di dalam iman kita meyakini bahwa pengakuan dosa yang tulus dan sungguh-sungguh akan disambut oleh rahmat Tuhan yang penuh kasih. Berita anugerah bagi kita diambil dari Ibrani 10 ayat 20 sampai dengan 23. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang iman besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah merabaya, terakhir habis susah payah. Setialah. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih kalau saat ini kami masih bisa beribadah sekalipun secara online, tapi kami dapat belajar firman Tuhan. Karenanya kami mohon Engkau juga yang mencurahkan Roh Kudus, urapi kami, bimbing kami, berikan kami kemampuan, akal budi dan segala hal, dan terutama jadikan kami sebagai murid Tuhan yang mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 13, ada dua bagian.
Bagian yang pertama ayat 24 sampai dengan ayat 30. Dan bagian yang kedua adalah ayat 36 sampai 43. Injil Matius pasal 13. Untuk bagian pertama ayat 24 sampai dengan 30 saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Perikop ini diberi judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bagian yang kedua saudara-saudara yaitu tentang penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ayat 36 sampai dengan 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu ada anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan Alkitab, saudara-saudara yang berbahagia. Tidak hanya kita yang mendengar dan membaca, terlebih yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan. Haleluya. 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 Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Memulai khotbah hari ini saya ingin bercerita ketika gereja memutuskan agar kami pindah pastori dari pastori yang lama ke pastori yang baru, yang lama di Jalan Arca Manik, kemudian pastori yang baru di Jalan Jakarta sampai saat ini. Nah, salah satu hal yang kami lakukan adalah merapikan taman. Ya tujuannya adalah ya sangat sederhana agar setiap anggota jemaat yang berkunjung ke tempat kami bisa merasa nyaman. Maka kami mulai membenahi
taman dengan mengganti rumput lama dengan rumput yang baru. Nah, kami sengaja memilih rumput gajah mini karena pertumbuhannya menyamping, dia tidak ke atas tetapi menyamping. Jadi dia tetap tingginya sama, ketika kita injak, kaki kita akan tetap merasa nyaman. Ketika semua tumbuh, rumput gajah mini akan terlihat rata, terkesan rapi dan memang akhirnya sedap dipandang mata. Dan betul saudara-saudara, tidak memakan waktu yang cukup lama, rumput gajah mini ini bisa tumbuh menghijau dengan rapi. Rasanya senang melihat taman yang terlihat rapi dan baik. Tetapi entah datang dari mana saudara-saudara, di antara rumput gajah mini yang mulai tumbuh subur, tumbuh merata, ternyata tumbuh juga rumput liar di mana-mana secara tak beraturan. Rasanya mengganggu sekali. Apalagi rumput liar itu tumbuh mulai mendesak rumput gajah mini. Bahkan ia mulai mendominasi di semua beberapa bagian. Nah, berulang kali kami cabuti, tetapi tidak berapa lama saudara-saudara, rumput liar itu tumbuh lagi semakin lebat. Padahal saya ingat betul saat awal akan menanam rumput gajah mini, media tanah itu sudah diganti dengan yang baru. Dan sebelum ditanami rumput gajah mini, kami sudah menyemprot tanah itu dengan semacam cairan agar bibit-bibit tanaman liar atau rumput liar itu bisa mati semuanya. Hanya entah bagaimana, itulah yang terjadi. Di antara rumput gajah mini yang sengaja ditanam, muncul rumput liar yang tidak kita harap. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman ini mengingatkan saya pada perumpamaan yang pernah disampaikan Tuhan Yesus, yaitu tentang lalang di antara gandum. Dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada seorang penabur yang menabur benih gandum di lahan yang telah diolah sebelumnya. Tujuannya agar benih gandum ini bisa tumbuh dengan subur. Tetapi saat benih-benih gandum mulai tumbuh dengan subur, ternyata juga tumbuh lalang-lalang di antara gandum. Dan pertumbuhan lalang seakan lebih cepat, lebih agresif. Mereka mulai mengganggu pertumbuhan benih-benih gandum, bahkan merusak. Kalau kita memposisikan diri sebagai seorang penabur, kita pasti merasa kesal dan jengkel, rasanya ingin segera mencabuti lalang-lalang itu agar pertumbuhan benih gandum bisa tetap terjaga dengan baik, sampai suatu saat ia juga memberikan hasil gandum yang baik. Kita ingin semua ilalang itu dicabut. Tetapi apa jawab Tuhan? Ia justru melarang kita dengan berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Artinya bahwa memang dibiarkan ilalang itu tumbuh di antara gandum. Bahwa memang ilalang itu dibiarkan tumbuh di tengah-tengah kehidupan para gandum. Nah, kini pertanyaannya saudara-saudara, lalu apa maksud dari Tuhan ini? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan sebenarnya ingin memaparkan gambaran tentang dunia ini yang sebenarnya. Gambaran kehidupan di dunia ini yang sebenarnya.
bahwa kebaikan itu seringkali tumbuh bersamaan dengan kejahatan. Dan kejahatan memang ada di tengah-tengah apa yang disebut sebagai sebuah kebaikan. Artinya bahwa di antara orang baik selalu akan ada orang-orang yang jahat. Di antara orang yang tulus selalu akan ada orang-orang yang licik dan jahat. Dan itulah realita hidup. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara, hampir sebagian besar film-film action selalu memaparkan ada para tokoh yang ingin memberangus orang-orang jahat. Tetapi semakin banyak orang jahat diberangus, toh tidak pernah habis, bahkan mereka tumbuh semakin banyak. Kini pertanyaannya, lalu bagaimana caranya orang jahat ini bisa dihabiskan, ditiadakan? Kita pasti berpikir cara termudah adalah menghabisi semuanya. Anda masih ingat film Avenger yang terakhir? Judulnya Endgame. Film itu mengisahkan pertarungan terakhir antara kelompok yang baik yang diwakili manusia, ya seperti Iron Man, Captain Amerika, Thor, Spider-Man dan seterusnya. Dan yang kedua adalah kelompok jahat yang dikomandani oleh si Thanos. Nah, kelompok para tokoh baik itu, saudara-saudara, merasa jengkel terhadap para tokoh jahat yang dalam cerita sebelumnya telah menghabisi hampir setengah penduduk dunia dengan sarung tangan saktinya. Karena itu kemudian manusia berusaha mengatur strategi agar peperangan kali ini harus menang. Yaitu tidak ada cara lain selain merebut sarung tangan ajaib. Sebab itulah cara satu-satunya yang bisa dilakukan untuk menghabisi semua tokoh jahat, yaitu hanya dengan menjentikkan jari, berharap semua tokoh jahat itu musnah. Itu pikiran si pembuat film Avenger dan memang diwujudkan. Dan akhirnya Iron Man yang kemudian menjentikkan jari, dan seluruh tokoh jahat habis. Itulah kenapa film kemudian diberi judul Endgame, pertandingan akhir. Nah, saudara-saudara, apakah Tuhan sepakat dengan cara itu? Bahwa yang jahat harus dihabisi? Apakah semua lalang harus dicabuti, harus dimusnahkan semuanya agar benih-benih gandum bisa bertumbuh dengan baik? Tuhan justru berkata, tidak. Nah, kini pertanyaannya, kok kenapa? Kenapa kejahatan itu dibiarkan? Kenapa ilalang itu dibiarkan? Ternyata Tuhan ingin membiarkan gandum-gandum itu tumbuh berdampingan dengan ilalang-ilalang. Mengapa begitu? Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama pada saat ini. Paling tidak saudara-saudara ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, di dunia ini yang digambarkan sebagai ladang, di dunia ini kebaikan akan selalu hidup berdampingan dengan kejahatan. Artinya bahwa kebaikan dibiarkan tumbuh bersama dengan kejahatan. Di antara orang-orang yang baik akan selalu ada orang-orang yang mungkin akan jahat pada Anda, yang mungkin akan berkhianat pada Anda, yang mungkin akan merugikan Anda. Lalu apakah Tuhan berlaku adil kalau begitu?
bukan soal adil atau tidak adil, saudara-saudara. Tetapi yang Tuhan ingin adalah agar kebaikan, hal-hal yang baik tetap teruji sebagai hal yang baik. Hal yang baik tetap disebut baik bila ada hal yang tidak baik. Harus terlihat kontras. Dan orang bisa belajar apa itu yang jahat dan apa itu yang baik. Orang yang disebut baik bila ia benar-benar telah teruji ketika sudah berhadapan atau hidup berdampingan dengan hal-hal yang jahat. Dan kebaikan tidak pernah akan tertukar dengan kejahatan. Kebaikan selamanya akan muncul sebagai sebuah kebaikan. Begitu juga dengan kejahatan, saudara-saudara, ditutupi atau dikemas seindah mungkin, seakan-akan itu sebuah kebaikan, niat jahat toh akan selalu terlihat, akan muncul sebagai kejahatan pada waktunya. Orang tidak bisa menggunakan topeng. Orang tidak bisa terus-menerus menutupi niat jahat. Karena suatu saat akan terungkap. Jadi saudara-saudara, keadaan dunia semacam itu mengajarkan kita untuk tetap tahan uji. Untuk tetap survive terhadap semua cobaan dan godaan. Bahwa di tengah-tengah rintangan, di tengah-tengah pergumulan hidup, iman semakin dikuatkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menabur kebaikan dimanapun dan kapanpun haruslah tetap kita lakukan. Sekalipun memang tidak mudah, saudara-saudara, menabur kebaikan itu. Karena bisa saja perbuatan baik kita dicurigai, perbuatan baik kita disalah mengerti, perbuatan baik kita bahkan mungkin dimanfaatkan oleh orang lain, orang yang jahat. Nah, kita tetap menabur kebaikan itu bukan semata-mata karena sebagai sebuah kewajiban, tetapi itu adalah panggilan kita sebagai murid Tuhan, yakni menabur kebaikan kepada sesama tanpa lelah. Tuhan sendiri pernah berpesan. Kalau kita membaca Matius 10 ayatnya yang ke-42. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Upah kebaikan tidak akan pernah tertukar dengan upah kejahatan. Kebaikan selamanya akan tetap menjadi sebuah kebaikan. Kejahatan akan selamanya membuahkan kejahatan. Itu yang kedua, saudara-saudara. Dan yang ketiga, poin terakhir yang bisa kita renungkan. Mungkin kita merasa kesal. Kita merasa jengkel bila melihat kejahatan seakan-akan tampil sebagai pemenang. Kita melihat di tengah-tengah dunia seakan-akan seperti itu. Kalau kita membaca Mazmur, kitab Mazmur, ada banyak bagian di mana pemazmur pernah hampir merasa putus asa. Ya. Pemazmur itu bernama Asaf. Pemazmur itu hampir merasa putus asa karena dunia ini seakan-akan tidak adil, di mana kejahatan atau orang-orang jahat seakan-akan hidup senang dan biarkan merajalela. Terlihat enak, terlihat nyaman, bisa seenaknya melakukan ini itu. Nah, sebaliknya, orang-orang baik seakan-akan hidupnya selalu susah dan menderita. Gerakannya selalu dibatasi, dia tidak bisa leluasa untuk ini dengan itu, beda dengan orang jahat.
Nah, terhadap situasi itu Tuhan pernah berkata begini, saudara-saudara, kalau kita membuka Matius lagi, ayat 13, Matius pasal 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Saudara-saudara, ada waktunya gandum dan lalang akan dipanen bersama-sama. Tetapi lalang terlebih dahulu yang akan dipanen, diikat, dan apa yang dilakukan pada waktunya lalang-lalang ini akan dibakar. Tetapi gandum juga sama diikat, tetapi kemudian dikumpulkan dan masuk ke dalam lumbung Tuhan. Hal itu terjadi saat waktu menuai, ketika akhir zaman tiba. Tuhan sendiri yang akan bertindak pada waktu. Nah, karena itu saudara-saudara, kita tidak perlu untuk mengambil peran Tuhan. Kita tidak perlu menjadi Tuhan yang akan menghakimi sesama umat manusia, atau mengatakan si A keliru, si B ini dan seterusnya dan sebagainya, atau mungkin mengkafirkan ini dan itu dan seterusnya. Tidak perlu. Itu bagian Tuhan dan ada waktunya Tuhan bekerja. Fokus kita adalah menabur kebaikan, tetap tahan uji, tetap sabar menjadi orang yang baik, tetap gigih sebagai murid Tuhan dimanapun dan kapanpun. Sampai pada akhirnya Tuhan juga yang akan menjadikan kita sebagai para pemenang. Karena itu saudara-saudara, tetaplah sebagai benih gandum yang memberikan hasil di tengah-tengah dunia di mana lalang juga ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan para anggota baru, dan nama-nama akan saya sebutkan, nanti akan fotonya akan dimunculkan di layar. Ada 9. Yang pertama Saudari Aksa
Asta Riasa Kesia dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Taniran Pasar Panas, Jalan Desa Taniran Pasar Panas, Kecamatan Benua 5, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Yang kedua, Saudari Claudia Clara dari Gereja Kristen Indonesia Jalan Pasteur nomor 12A Bandung. Yang ketiga, Saudari Destalia Anggraini Mogot Pandin dari Gereja Kristen Indonesia Palsi Gunung, Jalan Duta Pelni nomor 12 Cisalak, Depok. Yang keempat, Saudari Lina Febriana dari GII Hok Imtong, Jalan Gardu Jati 51 Bandung. Yang kelima, keluarga Ibu Linda Yulia Tanti dari Gereja Kristen Indonesia Jalan DI Panjaitan nomor 16 Bandar Lampung. Selanjutnya, Saudara Ringgit Bayu Rizki dari Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan Tanjung Karang, Jalan Sultan Syahrir nomor 27 Bandar Lampung. Selanjutnya, keluarga Bapak Sugeng Haryanto dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Marturia, Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 74 Jambi. Dan yang terakhir, keluarga Bapak Victor Tuahta dari Gereja Batak Karo Protestan, Jalan Kawaluyaan nomor 10 Bandung. Mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Tata Laksana GKI, Gereja Kristen Indonesia pasal 63. Kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus, yang esa, kudus dan am, dan yang rasuli. Kita akan menerima saudara-saudara ini menjadi anggota GKI di jemaat ini, sehingga mereka akan mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan jemaat kita di sini sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, kami mewakili gereja bersuka cita karena saudara-saudara tersebut telah menjadi anggota GKI. Sebagai anggota GKI dalam jemaat ini, saudara-saudara dipanggil untuk berperan serta dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Nah, jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kalau di tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini, di mana seakan-akan orang jahat semakin marak dengan kejahatannya, kami bersyukur Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tetap menjaga kami, bahkan selalu menguatkan kami
sehingga kami menjadi orang-orang yang belajar untuk tetap setia kepadamu. Dan terima kasih Tuhan, di tengah-tengah berbagai pergumulan Engkau tetap menjaga anak-anak Tuhan. Dan mereka belajar untuk selalu menjadi murid Tuhan yang belajar dengan sebaik-baiknya. Kami ingin berdoa karena pandemi corona yang menimbulkan krisis dan terutama krisis ekonomi di mana-mana. Begitu juga yang dialami oleh anggota jemaat dan simpatisan. Tuhan berkati mereka, berikanlah kesabaran. Memang gereja melakukan sesuatu dengan membuka lapak-lapak online, dan semoga itu bisa menjadi salah satu solusi untuk menolong. Dan beberapa saat ketika lapak itu dibuka, kami bersyukur kehidupan ekonomi anggota jemaat dan simpatisan mulai bergerak. Dan kami bersyukur ini adalah cara Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan Kau juga kiranya yang selalu menghadirkan orang-orang baik untuk menolong mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Kami juga berdoa untuk gereja yang juga belajar untuk survive di tengah-tengah kondisi saat ini. Biarlah gereja tetap melakukan tugas misinya di tengah-tengah dunia, tidak terbawa oleh arus dunia, tetapi bisa terus menyuarakan suara kenabian sambil terus menaburkan benih-benih kebaikan. Dan Tuhan juga yang akan menolong orang-orang yang ada di dalam gereja untuk selalu sadar bahwa tugas mereka bukan tugas yang sederhana, tugas yang berat, tetapi Tuhan juga yang selalu menjadi penolong yang setia. Kami berdoa untuk bangsa dan negara dan terutama untuk pemerintah, baik dari presiden, wakil, para menteri, mereka yang duduk di legislatif atau yudikatif, atau dimanapun Tuhan, biarlah kami sehati untuk bisa melawan situasi yang terjadi saat ini, melawan corona, sampai pada waktunya di tengah-tengah hidup new normal kami juga bisa semakin bijak untuk hidup di dalam aturan perilaku yang baru. Kami ingin berdoa Tuhan untuk PPK yang Engkau tambahkan di usia ulang tahun mereka. Tuhan berkati. Di tengah-tengah situasi seperti ini memang tidak mudah kemudian menampilkan pendidikan yang tetap berkualitas, tetapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan memberikan jalan keluar yang baik, yang terbaik, sehingga anak didik bisa tetap belajar dan bisa memberikan hasil yang baik bukan hanya untuk anak didik tetapi juga bagi sekolah, bagi dan terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa, inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur atas pemeliharaannya bagi hidup kita dan atas kesempatan untuk memberikan persembahan. Mazmur 119 ayat 108 berkata, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, tiada hati tulus dan
syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, sumber segala berkat, kami menghaturkan persembahan kami sebagai tanda syukur. Ajar kami Bapa untuk mempersembahkannya dengan tulus hati, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, agar digunakan untuk pekerjaan gereja-Mu, dan untuk menolong sesama kami yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan ucapan syukur ini. Amin. Majulah, majulah, maju dalam terang permai, dan nyalakanlah pelita menara
Tumbuhlah, tumbuhlah, tumbuh dalam Tuhanmu. Roh dan hidup kau serahlah, jangan maut kau tempuh. Subur oleh masa Allah, bagai carang hijau selamanya. Tumbuhlah, tumbuhlah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini saudara-saudara, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah mara bahaya, terakhir habis susah payah.